Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana pada hari ini saya ingin memaparkan mengenai uh, kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang mana manajemen penyelenggaraan PAUD sendiri itu terdiri dari 3 SKS ya. Kemudian dia ada pada semester ganjil atau semester 3. Kemudian dosen pengampunya adalah saya, Mahkamah Berantasari, SE MPD. Nah, dalam perkuliahan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian yang sehubungan dengan identitas mata kuliah ya. Yang pertama adalah mata kuliah ini dilaksanakan pada program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Ya. Kemudian mata kuliah ini sendiri diberikan nama yaitu manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kemudian kode mata kuliahnya yaitu MKP S332 yang memiliki 3 SKS ya. Kemudian ada di semester 3 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD sendiri itu harus dimulai dari pengetahuan mengenai landasan ya. Dalam penyelenggaraan PAUD yaitu ada landasan yuridis ya, kemudian ada landasan filosofis, ada landasan religius, ada landasan empiris dan landasan keilmuan teoretik ya. Kemudian yang juga harus kita pahami bersama adalah komponen-komponen program penyelenggaraan lembaga PAUD ya. Kemudian ada teknis penyelenggaraan lembaga PAUD, kemudian ada teknis persiapan lembaga PAUD ya, teknis pembelajaran yang ada di lembaga PAUD itu sendiri, kemudian ada penyelenggaraan PAUD ya. Nah, kemudian dengan adanya beberapa manfaat yang kita harapkan dari materi yang sudah disebutkan tadi adalah diharapkan mata kuliah ini nantinya dapat membantu mahasiswa memiliki keinginan untuk menyelenggarakan lembaga PAUD ya. Kemudian dapat dengan mudah melaksanakan penyelenggaraan PAUD itu sendiri, memahami landasan teknis daripada penyelenggaraan lembaga PAUD itu sendiri ya. Nah, itulah manfaat yang diharapkan dari adanya mata kuliah ini. Nah, selanjutnya ada deskripsi mata kuliah yang mana pada deskripsi mata kuliah ini ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui, di mana ada nanti materi yang sehubungan dengan paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD ya. Kemudian ada landasan hukum, aturan dan mekanismenya. Kemudian ada karakteristik dan konsepsi peserta didik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada prinsip-prinsip penyelenggaraan program, kemudian ada fungsi, prinsip-prinsip pembelajaran, fungsi komponen program penyelenggaraan PAUD, teknis pembentukan lembaga PAUD ya. Kemudian ada teknis pembelajaran dan ada evaluasi serta pembinaan ya. Nah, kemudian dari mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada kemampuan khusus, kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang diharapkan di sini adalah bagaimana nanti mahasiswa itu bisa mampu menginterpretasikan manajemen dalam penyelenggaraan PAUD ya. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Kita memulai perkuliahan kita hari ini ya, dengan jangan lupa berdoa dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Kita sarana dan sarana.
seringkali kita itu mengatakan sarana dan prasarana. Harusnya prasarana dulu baru sarana. Ya. Kita sering terbalik dalam ucapannya. Di sini ya, prasarana pendidikan anak usia dini. Ini masih dalam lingkup diingat tadi. Nah, di sini pengertian prasarana yaitu di mana segala macam alat perlengkapan ya, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal. Nah, di sini juga ada prinsip prasarana. Yang perlu kita ingat. Nah, penyediaan prasarana PAUD ya, perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi, ya, kemudian kondisi sosial, budaya, ya, dan jenis layanan PAUD, kemudian nyaman, memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, ya, kemudian sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Tahap perkembangan anak, ya. Kemudian manfaat atau potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ketika kita berniatan, ya, misalnya suatu hari nanti kamu lulus, ingin mendirikan lembaga PAUD sendiri, apa? Pasti kamu mikirkan apa ya? Kalau saya punya PAUD sendiri, apa yang pertama ingin saya lakukan? Tentu yang kamu perhatikan adalah yang pertama prasarananya dulu. Misalnya prasarananya yang bagaimana? Oh, misalnya ingin punya gedung apa saja? Gedung misalnya penentuan PAUD apa? Kan PAUD rumahnya ya, kamar-kamarnya kan ada TK, ada TPA, ada KB dan seterusnya. Misalnya, oh saya ingin mendirikan PAUD usianya adalah usia TK. Usia TK berarti 4, 5, 5 dan 6. Kelas A dan kelas B. Ya. Ketika kamu menentukan misalnya, oh iya saya ingin mendirikan lembaga PAUD TK, misalnya gitu ya, usia 4, 5, dan 5 dan 6, gitu ya. Nah, pasti dalam kamu memiliki bayangan, misalnya, oh saya ingin membangun prasarana berupa gedung belajar. Setelah kamu melakukan survei, sebetulnya melakukan survei dulu. Misalnya di lingkungan tempat tinggalnya berapa jumlah anak usia dini, potensi kedepannya seperti apa, ya. Nah kemudian tentukan tempatnya di mana. Apa berarti tempatnya? Kita menentukan tempat. Berarti kita harus melihat di mana kita ingin mendirikan PAUD itu. Berarti kita mencari lahan sebagai prasarananya, lahan ya. Ada lahan, kemudian kita perhatikan lagi posisi lahan itu ada di mana. Apakah ada pada jalan utama 1 atau jalan utama 2 atau di dalam gang. Perhatikan nanti arus lalu lintas antar jemputnya bagaimana, parkirnya bagaimana dan seterusnya. Itu dipikirkan. Nah, ketika misalnya sudah menemukan tempat yang pas untuk mendirikan prasarana tersebut, ya, bikin gedung misalnya, diperhatikan lagi gedungnya ruangannya berapa luasan, kira-kira peserta didiknya ada berapa. Nah kemudian perlu sekiranya ada berapa ruangan untuk belajar berapa. Kira-kira lembaga PAUD-nya menggunakan model pembelajaran seperti apa? Sentra kah? Area kah? Nah ini harus diperhatikan nih. Kalau sentra berarti
yang banyak, ya kan? Karena kan nanti akan dibagi per sentra, ya. Perhatikan, jadi kalau mendirikan PAUD seperti itu. Kemudian ruangannya ukuran berapa kali berapa? Misalnya satu angkatan, satu kelas, isinya 10 sampai 15 orang. Maka ruangannya harus misal 3 kali 3 meter persegi seorang anak, untuk satu orang anak. Ruang geraknya kalikan nanti berapa, nah, sekiranya memang pas dan cocok, ruangan itu digunakan untuk 10 anak, 15 ya. Nah kemudian nanti tentukan lagi ruangan kantornya bagaimana ya. Kemudian keperluan toilet atau kamar mandi sendiri atau terpisah dengan toilet ya, untuk proses kegiatan belajar mengajar. Perlu sekali ya, minimal kita mempunyai denah untuk kita sudah punya denah untuk kemudian kita bisa membangunnya. Kalau misalnya dananya banyak ya sekaligus. Kalau misalnya dananya belum cukup atau masih juga dalam proses mencari investor misalnya ya, nah kita bisa memulainya dari mana dulu. Ini ya, nah, pentingnya ketika kita memutuskan untuk merencanakan prasarana dan sarananya. Nah, tadi juga saya singgung mengenai lokasi, ya, lokasi atau area tempat akan dibangunnya gedung tersebut misalnya ya. Apakah ada di jalan utama 1 atau 2? Nah, kalau seperti kampus kita gini, ini jalan utama 1. Karena memang jalan yang padat, jalan utama yang padat. Nah, kalau misalnya lokasinya kita menemukan di seperti ini areanya ya, jalan utama yang padat. Perhatikan tempat parkir atau tempat penjemputan anak. Apakah kita siapkan atau tidak? Nah, karena ini untuk kelayakan. Nah, kemudian kalau misalnya terlalu ramai akan menimbulkan kemacetan, berisik dan seterusnya. Kita tidak memilih jalan utama 1, tetapi misalnya ada jalan utama 2. Jalan utama 2 boleh di jalan utama. Contohnya dari TK Pembina 1, dia tidak di jalan utama 1, tapi kita tidak bukan jalan utama yang benar-benar sibuk, dan seterusnya. Itu kalau di kota besar. Nah, kalau seandainya Bu, saya ingin mendirikan PAUD tidak di kota atau di kampung saja, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana? Tetap memperhatikan hal demikian. Kampung kita nggak mungkin selamanya jadi kampung. Mungkin sekarang 5 tahun ke depan masih 10, 15, 20, apakah masih akan menjadi kampung? Tetap kita rancang, ya, merancang. Sehingga nanti kalau misalnya maju seiring perjalanan waktu, zaman dan seterusnya, kita udah mengantisipasi hal-hal yang sekiranya nanti berdampak pada sekolah atau lembaga kita. Jadi diantisipasi duluan. Jangan sampai nanti sekolahnya bagus, gedungnya bagus, dari halamannya, ada tempat bermainnya, ya. Akibatnya nanti bisa aja dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, gitu ya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Jadi kita sebisa mungkin sudah memperhitungkan kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, kemudian juga dalam pendirian PAUD atau ya PAUD ya lembaga PAUD, kalau kita lingkungan sekitarnya.
apakah aman, apakah bersahabat dengan PAUD kita, lingkungannya. Perhatikan lingkungan ketika kita mendirikan lembaga PAUD. Nanti kita mendirikannya di tempat pabrik misalnya ya. Nah, polusi udara lagi tidak layak nanti katanya dinas pendidikan. Ketika ditengok enggak layak. Kenapa? Polusi udara atau polusi suara misalnya, bisa saja itu terjadi. Jadi betul-betul memang keamanan, kenyamanan, kesehatan itu diperhatikan. Prinsip dalam mendirikan lembaga PAUD. Karena kadang-kadang ya kalian kan sering tuh ke lapangan observasi, lalu masuk mana TK-nya, tidak kelihatan. Misalnya anak main, karena kamu masuk gitu ya. Di mana anak main model TK-nya kayak rumah misalnya gitu. Nah ini hanya satu ruangan seperti ini aja. Nah kalian tentu akan berpikir pada tindak lanjut dari keberadaan PAUD itu nantinya layak atau tidak layak. Jadi kalau misalnya nanti kalian pulang kampung atau kemana ingin mendirikan lembaga PAUD, perhatikan kondisi tersebut. Lokasi, area, ada pada posisi di mana, ya. Nah, kalau misalnya masih di kampung masih mudah mendirikan. Kalau di kota, perhatikan hal tersebut. Nah, kemudian fungsi prasarana yaitu melengkapi lingkup main ya, dengan prasarana yang tepat untuk anak. Kemudian mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. Kemudian meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan prasarana yang tepat. Nah, yang keempat itu mengembangkan karakter positif pada anak. Ya, nah ini perlu diperhatikan fungsi prasarana itu sendiri, sehingga memudahkan kita nanti dalam proses pengadaan prasarana dan juga nanti sarananya. Ya. Kemudian manfaat prasarana. Nah, tadi sudah juga disinggung untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Kita mencari lokasi yang aman dan nyaman itu sendiri. Ya. Nah, kemudian memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi ini mudah dibicarakan, tapi sebenarnya. Kemudian terselenggaranya layanan PAUD dengan baik, kemudian menjadi proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. Kenapa Bu? Manfaat prasarana salah satunya adalah motivasi. Dan kalau kenapa prasarana itu kemudian menjadi motivasi? Bisa lagi apa? Kenapa menjadi motivasi? Coba. Ya, karena dari motivasi dari prasarana dan sarana itu harus dapat belajar dengan yang baik. Dengan adanya sarana yang baik, ya, diharapkan peserta didik itu menjadi bersemangat, termotivasi ya untuk belajar lebih baik. Ya kan? Cuma kalau sekolahnya jelek, bobrok, apa segala macam ini malasnya. Lihat aja malas, gimana mau turun, gimana kita mau terlibat aktif di lingkungan tersebut. Tetapi juga kalau lingkungannya baik, nyaman, menyenangkan, semua anak pasti menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan bermain itu tadi. Ya. Karena prinsipnya juga di dalam pembelajaran PAUD adalah belajar adalah bermain. Bermain adalah sambil belajar. Prinsipnya itu. Tinggal kita arahkan.
Khawatirnya nanti main-main saja, gitu kan? Nah, hasilnya nggak ada, gitu ya. Kalau kita dalam pembelajaran, makanya memang perlu kurikulum itu tadi untuk mengarahkan anak-anak yang, karena prinsipnya bermain adalah belajar, belajar adalah sambil bermain, gitu ya. Itu memang perlu suatu kurikulum yang mana lembaga-lembaga PAUD pasti punya gimana mengaplikasikan bermain dan belajar dan bermain tersebut. Jangan, kalau masih ada orang tua mengatakan bahwa mak masuk PAUD itu cuma main-main doang, kayaknya gak usah masuk PAUD juga gak apa-apa, masuk SD aja. Dia lupa kalau kita punya kurikulum. Bermain dalam artian anak belajar kelihatannya seperti bermain. Jadi itu beda. Nah, kemudian prasyarat bangunan. Nah, perlu diperhatikan konstruksinya. Wah, ini kenapa hilang slide. Nah, ketika kita berencana untuk membangun sebuah bangunan gedung, ya, proses belajar mengajar. Nah, ini perlu diperhatikan adalah konstruksinya. Keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil. Perhatikan. Jadi kalau membuat bangunan jangan asal membuat. Alasannya lebih murah misalnya. Yang kokoh. Nah, bersyukur kita di Kalimantan loh, nggak ada gempa, jarang. Tapi saya satu kali merasakan kecelakaan pada peserta didik. Itu kita hindari. Jangan sampai lah. Ya. Kemudian bangunan memenuhi syarat kesehatan. Seperti ini ada ventilasi, ada pintu, ada jendela dan seterusnya, alat penerangan. Kalau perlu ada ini pendingin ruangan, ya, atau penghangat ruangan kalau kita di daerah kutub misalnya. Kita nggak perlu. Ya, nah itu. Kemudian juga perhatikan air, penting sekali air bersih. Kemudian bagaimana pembuangan limbah kotor dari sekolah kita, lembaga kita, ya, kemudian pembuangan sampah dan seterusnya. Itu tetap harus kita perhatikan. Kita membangun gedung, itu semua sudah langsung terinclude pada denah. Misalnya kamar mandinya di mana, pembuangannya bisa seperti apa dan seterusnya itu sudah dirancang sedemikian. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita berencana ingin mendirikan lembaga PAUD berupa fisik, ya, baik itu prasarananya dan juga sarananya. Itu sangat diperhatikan sekali. Juga memudahkan kita nanti dalam proses tanggung jawabnya. Kita perlu memberikan informasi keluar bagaimana dalam pengelolaan lembaga PAUD kita sehari-hari. Jadi itu ya yang bisa nanti kita sarana yang ada di lembaga PAUD. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya. Saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya, mengapa sarana dan prasarana itu memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan? Pertanyaannya bagus sekali. Tentunya sangat berpengaruh ya. Prasarana, sarana yang baik, tentunya berpengaruh pada keberhasilan ya. Keberhasilan pendidikan itu sudah pasti. Karena kalau misalnya prasarananya baik, tadi kan sudah dikatakan bahwa itu memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar. Kenapa? Karena situasinya sudah menyenangkan, ya, fasilitasnya sudah lengkap, apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ada, sehingga tidak mudah.
Nah, sehingga sangat mudah untuk melakukan proses pembelajarannya. Ya. Aneh kalau misalnya fasilitasnya bagus, lengkap dan lain sebagainya, muridnya malas. Nah, aneh malah ya. Berarti ada hal lain yang perlu dievaluasi kalau seandainya hal tersebut terjadi. Tetapi kalau misalnya fasilitasnya baik, lengkap, sarana prasarananya bagus, tentu saja sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karena semuanya menjadi lebih mudah, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang bertambah mudah lagi. Nah, kalau misalnya tahun sebelum kita pandemi, hal-hal yang kita cari berupa fisik, ya kan? Dalam setiap pembelajarannya. Nah, sekarang dimudahkan dengan adanya internet. Yang penting kita punya paket, punya wifi, punya lebih mudah. Ditanya apapun tinggal gini. Itu tanya apa sih? Gak usah lagi ngetik ya, tinggal gini aja. Terus apa sekarang yang menjadi kendala kita untuk menjadi tidak bisa? Ya kan? Berarti kita sendiri yang tidak mau atau tidak ingin berkembang. Dan begitu juga dengan PAUD. Kalau fasilitasnya lengkap, mudahnya ingin mengembangkan fisik motorik, tinggal pindah ruangan. Fisik motorik di sebelah sana, ya kan? Sudah lengkap, RPS-nya sudah tersedia, FPPH-nya, ya. Coba kita mengaplikasikan ke anak-anak. Oh iya, besok saya ingin mengembangkan kognitifnya. Apa yang ingin dibangun? Rencana pembelajaran hariannya sudah ada, fasilitasnya sudah lengkap. Tinggal kita mudahnya, ya, mudah sekali. Buatkan rencana pembelajaran harian sesuaikan dengan tingkatan usia. Karena sumber belajarnya sudah ada, alat pemain edukasinya sudah ada. Nah, tinggal kita apa yang susah? Ya? Tinggal kita mengembangkan. Kalau misalnya fasilitas yang kita punya semuanya modern, misalnya gitu ya, kita ingin melakukan pendekatan kepada anak-anak dengan fasilitas yang ada di lingkungan sekitar. Tapi lingkungan sekitar kita misalnya pengen menunjukkan warna daun kepada anak, di halaman mungkin banyak daun, warna daun. Ini menunjukkan kembang bunga dengan warna-warni. Tinggal menunjuk ke halaman, sudah kita bisa mengenalkan beberapa aspek tumbuh kembang anak yang dini dengan kognitif yang yang bisa kita arahkan tadi, ya. Jadi memang secara kuantitatif dan kualitatif sangat besar pengaruhnya ketersediaan prasarana dan sarana terhadap pembelajaran anak. Tidak hanya manusia ini, semua tingkat pembelajaran. Kita juga kan mudah tuh kalau misalnya lengkap. Misalnya mau praktek apa, mata kuliah apa praktek. Misalnya sini sudah ada, tinggal ngambil, tinggal memperagakan, selesai. Coba kalau misalnya nggak ada, susah. Ya. Jadi itu ya, penting sekali adanya prasarana, sarana yang lengkap. Mulai kita hari ini silahkan dipelajari lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana yang ada di lembaga PAUD, ya. Semoga harapannya ke depan adalah kita yang ada di sini, kalau nanti pulang atau kembali ke kampungnya masing-masing, entah itu menjadi guru, menjadi menjadi pendiri lembaga PAUD, praktisi, misalnya begitu, kita sudah tahu